Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini aku akan membahas bagaimana proses dan substansi pendidikan di satuan pendidikan. Pada video kali ini kita tidak akan melihat bagaimana definisinya saja, tetapi juga menganalisis bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik. Oke, pada dasarnya, pengelolaan pendidikan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa tujuan masyarakat dapat dicapai secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat secara kritis, pengelolaan pendidikan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga merupakan proses strategis yang menyangkut pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian mutu pendidikan dalam suatu satuan pendidikan. Secara konseptual, proses pengelolaan pendidikan mengikuti prinsip manajemen umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, dalam konteks satuan pendidikan, proses ini memiliki karakteristik yang khas karena objek yang dikelola bukan benda atau produk, melainkan manusia yang sedang berkembang. Nah, tadi ada tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam suatu pendidikan, perencanaan itu tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berbasis analisis kebutuhan. Sekolah itu perlu melakukan identifikasi terhadap kondisi peserta didik, kompetisi guru, fasilitas, serta lingkungan sosial masyarakat. Lalu, tanpa adanya analisis yang cermat, perencanaan hanya akan menjadi formalitas dokumen. Perencanaan ini mencakup penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, rencana kerja tahunan, pengembangan kurikulum operasional, hingga perencanaan anggaran. Nah, disinilah terlihat apakah satuan pendidikan itu mampu berpikir strategis atau sekedar menjalankan rutinitas saja. Lalu ada pun tahap yang kedua, yaitu adalah pengorganisasian. Pada tahap ini, struktur organisasi sekolah dibentuk secara jelas. Tugas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan komite sekolah harus terdefinisi dengan baik. Pengorganisasian yang efektif menuntut adanya pembagian tugas yang rasional saat koordinasi yang harmonis. Jika struktur tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih tugas atau konflik kewenangan. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu adalah pelaksanaan. Ini merupakan tahap implementasi seluruh perencanaan yang telah disusun. Dalam konteks satuan pendidikan, pelaksanaan mencakup proses pembelajaran, pengelolaan kelas, pelayanan peserta didik, dan pengelolaan sarana prasarana, serta pengelolaan keuangan. Pelaksanaan yang baik tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dilihat dari kualitas prosesnya. Misalnya, pembelajaran tidak sekedar berlangsung, tetapi juga harus bermakna serta berpusat pada peserta didik. Dan terakhir yaitu adalah pengawasan atau evaluasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap peserta didik, tetapi juga dilakukan terhadap kinerja guru, efektivitas program, serta penggunaan anggaran. Pengawasan yang objektif dan transparan menjadi kunci peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, selain proses, pengelolaan pendidikan juga memiliki substansi atau ruang lingkup yang menjadi lebih pengelolaan pendidikan juga memiliki substansi atau ruang lingkup yang lebih konkret. Substansi pengelolaan satuan pendidikan mencakup pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta budaya sekolah. Pengelolaan kurikulum sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa isi dan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional, sekaligus relevan dengan kebutuhan lokal. Pengelolaan peserta didik meliputi penerimaan siswa baru, pembinaan, layanan konseling, hingga evaluasi hasil belajar.
Adapun pengelola tenaga pendidik itu menuntut pengembangan profesional berkelanjutan agar kualitas pembelajaran itu terus meningkat. Lalu itu ada pengelolaan sarana prasarana dan keuangan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Yang mana maksudnya, tanpa pengelolaan yang cermat, fasilitas itu tidak terawat dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Sementara itu, hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi penting dalam sistem desentralisasi pendidikan karena partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap sekolah. Jika kita analisis secara kritis, tantangan terbesar dalam pengelolaan satuan pendidikan itu bukan pada ketiada aturan, melainkan pada konsistensi implementasi dan kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah itu menjadi faktor penentu apakah seluruh proses dan substansi pengelolaan berjalan sinergis atau justru stagnan. Nah, dengan demikian, pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan adalah sistem terpadu yang menggabungkan proses manajerial dan substansi operasional untuk mencapai mutu pendidikan yang berkelanjutan. Ya, sekian.